Minasang, balik lagi di sesi 12 kita belajar N5. Gak kerasa ya, tiba-tiba udah nyampe sesi 12. Hari ini kita bakal belajar apa aja ya? Kita lihat. Yang pertama, karena kemarin kita udah belajar kata sifat i, sekarang kita belajar kata sifat na. Rumusnya sama, Minasang. Di sini kata benda, terus partikel wa, terus disusul sama kata sifatna, baru des. Tapi kata sifatna di sini naknya nggak dipakai ya, minasang ya. Tuh. Jadi ada di beberapa bunpo yang kita pakai nanya, tapi di sini kita nggak pakai. Contohnya, anohito wa hansamu des. Anohito wa orang itu hansamu des. Tampan. Kyo wa hima desu. Hari ini senggang atau nggak ngapa-ngapain. Contoh lagi, dia sehat. Berarti gimana tuh? Dia laki-laki boleh, dia perempuan boleh, terserah minasang. Terus apa lagi ya? Eh, Kamar rapi. Hmm, lagi ya. Pekerjaan melelahkan. Apalagi ya? Vending machine. Praktis. Oke, coba kalau masih minasang masih mau berpikir boleh di pause dulu karena sensei mau langsung bahas ya biar kita bisa lanjutin ke materi yang lain. Oke, sudah di pause. Hai, ini mau sensei bahas. Yang pertama dia sehat. Kanojo atau kare terserah minasang. Wa genki desu. Ya kan? Dia sehat. Kamar rapih. Kamar apa kamar? Hea wa kirei. Yes. Kirei itu bisa indah, bisa rapih ya minasang. Terus ada pekerjaan melelahkan. Pekerjaan apa pekerjaan? Shigoto wa taihen desu. Terus ada vending machine praktis. Jidou hanbai ki wa benri desu. Udah deh, itu yang pakai kata sifat. Nah, lanjut kalau misalnya, kalau misalnya kita pakai yang kayak kemarin di sesi 11 itu naknya dipakai minasang. Kan kata bendanya di belakang. Nah, naknya dipakai di sini. Hansamuna hito desu, orang yang tampan. Kono kireina hana wa dare no desu ka? Bunga yang cantik ini punya siapa? Tuh. Contoh lagi. Hmm, apa ya? Makanan yang sehat. Apalagi ya? Makanan yang sehat, terus kamar yang rapi, terus pekerjaan yang berat atau melelahkan. Hmm, Jido Hanbai.
Ki yang praktis. Gimana nih Minasang? Kalau misalnya Minasang masih mau berpikir mengerjakan sendiri, bisa di-pause dulu. Karena saya mau lanjutin ngebahas ini langsung ya. Jadi, kalau yang makanan yang sehat itu berarti kita tulis dulu sehatnya. Kan rumusnya gini, kata sifat pakai na, terus kata benda. Berarti jadinya genki na tabe mono. Kamar yang rapih, berarti rapihnya dulu baru kamar. Ki rei na ya. Pekerjaan yang berat atau melelahkan, berarti taihennya dulu. Taihen na shigoto. Jidohan baik yang praktis, berarti benri na jidohan baiki. Udah, gampang ya yang ini mah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sama kayak kata sifat i, sama kata kerja yang kemarin, kalau misalnya kata sifat na itu ada perubahannya juga, Minasang. Jadi, yang kata sifat na ini, dia kalau yang positif ya udah nigia kades. Kalau yang lampau, desnya kita ganti jadi deshta. Kalau yang negatif, desnya kita ganti jadi ja arimasen. Kalau yang negatif lampau, desnya kita ganti jadi ja arimasen deshita. Coba contohnya. Yume itu terkenal. Kalau misalnya kita jadiin ke bentuk biasa, berarti kan yume desu, bentuk positif. Kalau lampau, berarti apa Minasang? Yume deshita. Kalau yang negatif, yume ja arimasen. Kalau yang negatif lampau, yume ja arimasen deshita. Itu udah deh. Pokoknya desnya diganti jadi deshita, diganti jadi ja arimasen, diganti jadi nigiaka ja arimasen deshita. Gak ada huruf yang dikurangin kayak kata sifat i ya. Karena kalau yang kata sifat i kan huruf belakang i yang paling belakang itu diganti. Ya kan? Tapi kalau yang ini enggak. Dia nggak ada huruf yang dihilangkan. Gitu. Itu perubahan kata sifat. Nah, lanjut kita ke kata keterangan untuk kata sifat. Di sini ada totemo, skoshi, amari, zenzen. Urutannya itu yang paling atas adalah totemo. Kalau misalnya kita bilang totemo samui desu berarti sangat dingin. Kayak 100% dingin. Kalau misalnya yang skoshi, ya berarti di bawah 100% lah ya. Skoshi samui desu. Mungkin kayak 70% atau ya 70% atau 30%. Enggak 30% dia jauh banget. Sekitar 70% lah ya. Skoshi samui desu gitu. Sedikit dingin. Amari samukunai desu berarti nggak begitu dingin, mungkin sekitar 30%. Zenzen samukunai desu berarti sama sekali tidak dingin. Gitu. Sama sekali tidak kalau zenzen. Nah, yang perlu diperhatikan kalau amari sama zenzen itu harus diikuti sama bentuk negatif. Nih, amari samukunai, zenzen samukunai. Jadi nggak bisa kalau misalnya belakangnya positif, nggak bisa.
udah rumusnya kalau misalnya di belakang amari sama zenzen itu positif negatif gitu minasang. Jadi kalau misalnya amari samui des itu nggak bisa. Bisanya amari samu kunai des. Zenzen samui des nggak bisa, tapi zenzen samu kunai des. Gitu. Oke ya. Kita lanjut. Kata tanya untuk kata sifat. Di sini ada do bagaimana, donna yang bagaimana, dore yang mana. Itu. Do itu untuk menanyakan ya bagaimana itu. Kalau donna itu yang gimana, bendanya yang bagaimana. Kalau dore itu untuk menunjukkan yang mana. Biasanya ada banyak pilihan bendanya ya, lebih dari dua, lebih dari satu. Yang do, contohnya, omatsuri wa do desu ka? Matsurinya bagaimana? Ah, tanoshikatta desu. Sangat menyenangkan. Tuh. Kimura-san wa donna hito desu ka? Kimura-san orangnya yang bagaimana? Ah, Kimura-san wa yasashii hito desu. Kimura-san orangnya baik kok, yang baik. Tuh. Kimura-san no kabang wa dore desu ka? Tasnya Kimura-san yang mana? Di situ berarti kondisinya ada banyak tas ya minasang. Ada macam-macam tas, banyak tas. Ah, Kimura-san no kabang wa akai no desu. Oh, kalau misalnya yang punya Kimura-san yang warna merah. Itu. Itu aja sih minasang. Bisa dikerjain range-nya, ada di PDF, banyak lumayan. Terus dihafalin juga, ada kata sifat i kemarin sama kata sifat na, itu harus dihafalin minasang. Terus di range juga dipraktek, yang saya dipraktekin. Diulang-ulang lagi cara perubahannya supaya lebih lancar. Gitu. Hai, ここまで終わりましょうか皆さん。ありがとうございます。お疲れ様でした。